Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roldianus Miteuwa, NIM 1910417044, kelas pagi C dari semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana motivasi individu dalam bekerja di sebuah perusahaan atau PT. Yang pertama, tentu kita harus tahu apa itu pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arahan, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, adapun tujuan pemberian motivasi individu terhadap seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan perusahaan. Yang keenam maksudnya, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan partisipasi. Yang kedelapan, meningkatkan kestabilan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Fungsi motivasi untuk diri sendiri antara lain bisa menjadi pendorong buat diri sendiri. Saat Anda merasa malas mengerjakan tugas dari sebuah perusahaan, bakal berpikir ulang mengenai dampak negatif pekerjaan tersebut tidak sesuai tepat waktu. Tentu akan menyusahkan diri sendiri dan rekan kerja, bukan? Oleh sebab itu, motivasi mengerjakan proyek tepat waktu mampu memberikan dorongan bagi seorang karyawan menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Motivasi juga berpengaruh sebagai pendorong perbuatan dan pengarah Anda mencapai tujuan. Meski merasa lelah, stres, dan berkat motivasi yang kuat membuat Anda tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan. Alam bawah sadar akan terus mengingatkan diri sendiri untuk bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat dan pentingnya motivasi yang ditentukan ini akan mendorong jiwa yang lebih positif dan produktivitas. Selain itu, motivasi yang kuat pada diri sendiri juga bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya Anda yang memiliki motivasi kuat tidak akan merepotkan orang lain sebab memiliki tekad penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Hal ini tentu membuat efisien pekerjaan lebih bagus sehingga orang lain juga akan senang bekerja dengan diri sendiri, dengan kita atau diri sendiri. Siapa tahu Anda bisa menularkan semangat motivasi ini kepada orang lain. Bagi pekerja, tim motivasi ini akan mendorong anggota tim bekerja lebih baik lagi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, gaji yang sesuai. Faktor pertama yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah gaji yang itu sendiri.
Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan gaji menjadi satu hal yang sensitif. Adapun tujuan dari masing-masing orang untuk bekerja, tentu saja memiliki gaji yang sesuai harus dapat dipenuhi pada waktu tertentu. Kondisi ini menciptakan satu motivasi tersendiri karena ketika seseorang mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya berkat gaji yang sesuai, maka motivasi bekerja semakin meningkat. Sebaliknya, jika gaji yang diberikan tidak sesuai, maka motivasi kerja akan menurun. Yang kedua, budaya perusahaan atau budaya tempat kita bekerja. Budaya tempat kita bekerja adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga membentuk pola interaksi serta kondisi sosial di dalamnya. Budaya perusahaan biasanya diciptakan dan terus dipertahankan berkat pengaruh pemimpin. Inilah mengapa memiliki kemampuan leadership yang baik harus dimiliki seorang pemimpin. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Ketika pemimpin perusahaan tidak memiliki kemampuan leadership, maka hasilnya adalah budaya perusahaan yang buruk dan membuat insan yang di dalamnya tidak nyaman untuk bekerja lama. Yang ketiga, tujuan bekerja. Tujuan internal yang mampu mempengaruhi motivasi karyawan adalah tujuannya. Setiap orang memiliki tujuan bekerja yang berbeda-beda. Ada yang ingin berfokus pada finansial atau material. Masing-masing tujuan bebas dipilih oleh karyawan tergantung keinginan mereka. Sebagai karyawan, Anda memang disarankan memiliki tujuan bekerja agar apa yang dilakukan setiap harinya tidak sia-sia. Motivasi pekerja juga semakin meningkat ketika memang ada sesuatu yang dikejar. Hal ini sangat berpengaruh dalam jangka panjang atau pendek untuk tetap bisa bertahan di sebuah perusahaan. Yang terakhir, tujuan pribadi. Ya, tidak hanya ada tujuan bekerja saja, tetapi juga ada tujuan pribadi yang mampu mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Tujuan pribadi setiap karyawan dalam bekerja sudah pasti berbeda. Ada idealisme yang tersimpan di dalamnya. Idealisme biasanya mempengaruhi bagaimana karyawan tersebut bersikap selama bekerja. Bahkan performa mereka bisa dipengaruhi juga oleh tujuan pribadi ini. Biasanya semakin tinggi tingkat tujuannya, maka semakin semangat pula dalam bekerja. Jadi, sebagai karyawan, jangan sampai Anda memiliki tujuan pribadi yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.